Terima kasih Tuhan, kami percaya kebesaran-Mu menjadi bagian hidup kami. Dan pagi ini kami mengucap syukur untuk kami boleh datang untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, tidak satupun dari kami yang hanya menjadi pendengar, tapi jadikan kami pelaku firman-Mu. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semua baik? Haleluya. Saudara, kalau masih ingat ya, kita ini sudah lama tidak ketemu ya, sudah 1 tahun loh sudah tidak ketemu ya. Kan terakhir tahun lalu, saya juga lupa tahun lalu bulan berapa ya. Tapi yang lama sudah, yang pasti sudah lama. Nah, kalau saudara masih ingat, kalau bila saya nyampaikan firman Tuhan, terus tiba-tiba nanti ada pantun, jemaat tanya apa? Ah, itu seneng saya. Jemaat masih ingat saya. Oh, puji Tuhan, saya masih diingat. Oke. Ya, kalau ada pantun, jemaat tanya artinya. Ikan lohan nggak punya gigi. Puji Tuhan, akhirnya di sini lagi. Iya kan? Ke dokter gigi lewat pasar kembang. Ketemu lagi dengan pendeta Bambang. Buah kue nih, buah kedondong. Yang semangat artinya gitu ya. Yang semangat ya. Siapa yang belum makan pagi ini? Enggak apa-apa, saya hanya mau tanya aja, nanti pulangnya makan ya. Makan pagi itu penting. Buah kue nih, buah kedondong. Yang percaya Yesus di sini, tepuk tangan dong. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita baca bergantian. Saya beri judul renungan pagi ini dengan judul melewati hari-hari hidup. Ya, dengan judul melewati hari-hari hidup. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41, saya 35, saudara 36, kita bergantian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus datang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardai angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kita sudah hampir menyelesaikan bulan Januari ya. Ini sudah tanggal 30, besok 31. Terus besoknya kita lagi memasuki bulan kedua. Tapi masih panjang tahun ini, perjalanan masih panjang, masih kurang 11 bulan. Nah saudara, bagaimana kita bisa melewati hari-hari ini? Karena ada orang yang tidak sampai tahun ini. Bahkan mereka tidak sampai di bulan Januari gitu ya. Bagaimana kita bisa melewati hari-hari ini? Bukankah setiap hari selalu ada pergumulan, ada masalah? Bulan Februari juga ada masalah nanti. Bulan Maret ada lagi saudara. Karena Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Meskipun memang ada badai. Seperti tadi murid-muridnya diajak Yesus ke seberang dan ada badai. Pelangi tidak mungkin muncul dengan sendirinya sebelum ada hujan yang deras. Begitu ada hujan, muncullah pelangi. Saudaraku, yuk kita lihat bagaimana ya saya bisa melewati hari-hari ini. Bukan hanya sekedar melewati, tapi kita melewati dengan penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lihat tadi di situ ada tertulis Yesus tidur. Ya, poin pertama, bagaimana kita bisa melewati hari-hari hidup kita? Yesus tidur. Apa artinya Yesus tidur? Itu berarti Yesus lebih besar dari badai. Yang setuju katakan amin. Poin pertama, kalau ingin melewati hari-hari hidup, harus hidup bersama Yesus. Kalau tidak bersama Yesus, badai yang akan melewatimu.
bahkan menghancurkanmu. Tapi kalau ada Yesus, kita akan melewati badai, bahkan badai tidak akan menghancurkan kita. Meskipun tertulis Yesus tidur. Saudara, kalau saudara lihat tadi di pasal-pasal sebelumnya, itu ada pelayanan, memberi makan ribuan orang. Pasti secara manusia Yesus capek, ya, dan Yesus butuh tidur. Yesus adalah manusia 100%, dia juga Allah 100%. Nah, ini dia menunjukkan sisi kemanusiaannya, dia capek, dia tidur. Saya juga heran ya, di sini ada nggak yang susah tidur? Saya punya teman, saudaraku, orang kok gampang banget tidur. Di kantor tuh, di kantor duduk terus di meja gini, tidur. Ya apa ya? Ada orang tuh dulu ya, zaman dulu, tahun 80, tahun 90, ada yang kemana-mana naik kereta api, kursinya watos, keras. Ya, kalau sekarang agak empuk, dulu itu hanya siku gini, set, set, jadi hanya set, set, kayunya keras. Tapi ya heran, ada orang begitu duduk, tidur. Luar biasa ya. Ada juga dulu saya punya teman, waktu remaja di sekolah, upacara setiap hari Senin. Ya heran tuh, berdiri, tidur. Bisa loh saudara. Lebih heran lagi, di gereja banyak yang enggak. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Di sana loh ya, di sana, jauh sana, jauh sangat ada. Nah, saya ini tipe orang yang susah tidur kalau enggak merem. Susah. Ya, enggak tahu saudara gimana. Nah, Yesus tidur itu menunjukkan dia lebih besar dari badai. Kalau sudah Yesus bersama kita, terus apa yang kita takutkan? Sakit penyakit, keuangan, apa? Gak ada yang perlu kita takutkan. Kalau Yesus bersama kita, badai itu keplas. Asalkan hidup kita selalu bersama Yesus. Jangan keluar dari Yesus. Kalau saudara tadi baca, ada tertulis, nanti saudara baca lagi ya, pulang dari gereja, peringkop ini aja, angin ribut diredakan. Di situ ada perahu lain. Betul ya? Coba kita lihat ayatnya yuk, saudaraku. Ayat yang ke 36, Markus 4:36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan baik-baik. Kalau hidupmu bersama dengan Yesus, hidup saya, hidup saudara bersama dengan Yesus, badai itu akan kita kalahkan. Kita melewati badai bersama Yesus. Dan perhatikan ya, perahu-perahu lain, tetanggamu, orang lain, orang yang mungkin hanya melihat, orang lain hanya mendengar, mereka akan melihat ada Yesus dalam hidup kita. Jadi badai itu tidak hanya ditenangkan, diteduhkan di perahu di mana Yesus ada, tapi perahu-perahu lain juga menikmati bahwa badai itu hilang, badai itu diteduhkan, danau itu jadi teduh sekali. Perahu-perahu lain juga mendapatkan mujizat itu bersama Yesus. Mengapa Yesus kok bisa tidur ya? Karena Yesus memiliki damai sejahtera. Nah, damai sejahtera Tuhan itu tidak dimilikinya sendiri, tapi juga diberikan kepada saya dan saudara. Makanya orang yang hidupnya tidak ada damai, susah tidur. Bingung saudaraku ya, waduh. Coba kita lihat, Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Terus, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya percaya, saya pun pernah mengalami namanya gelisah, khawatir. Secara manusia ada kok saudaraku. Sehingga itu membuat tidak bisa tidur, ya kan? Makan tidak bisa tidur, tidur tidak bisa makan. Wah, pokoknya tidak enak, bukan enak pokoknya saudaraku. Tapi kalau ada damai, wah enak. Dan saya beritahu ya, dunia bisa memberikan damai. Ya, tulisannya itu di mana tadi? Oh ini ya. Tapi tidak seperti yang Yesus berikan. Kalau damai dari dunia itu gimana sih? Damai dari dunia itu tergantung situasi, kondisi, tergantung tempat. Ya, tergantung tempat. Ada kemarin anak-anak itu yang sekolah ditanya oleh gurunya, kalau lagi marah, gimana enaknya? Wah, ada yang bilang, aku kalau lagi marah, aku diam. Aku lagi marah, aku tidur. Ada yang bilang begini, aku kalau lagi marah, aku makan. Gitu. Setelah selesai makan, marah lagi, tambah banter marahnya.
Ya, kalau dunia itu damainya begini, tergantung. Jadi kalau di Surabaya ya, waduh stres, tertekan, pergi ke Trawas, ke Tretes, nyepi di sana, tenang di sana, 2-3 hari balik lagi, stres lagi, gitu, ya kan? Kalau damai dari dunia, itu awal bulan, wah damai gitu, seneng gitu, gajian, haleluya. Seneng lagu-lagunya, lagu-lagu yang menyenangkan itu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Nanti sudah pertengahan bulan, lagunya mulai, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Gitu kan. Gak tahu nanti kalau akhir bulan lagunya apalagi saudaraku ya, yang lebih penuh pergumulan gitu saudaraku ya. Tapi Indonesia ini luar biasa loh. Indonesia ini luar biasa. Saya senang, saya bangga warga negara Indonesia. Karena kalau sudah akhir bulan itu saling memaafkan. Nggak perlu menunggu hari-hari tertentu. Akhir bulan itu kita cek saldo, maaf saldo Anda tidak cukup. Kita mau kirim pesan WA, maaf kuota Anda habis. Mau telepon, maaf pulsa Anda tidak mencukupi. Indahnya saling memaafkan. Itulah Indonesia. Tapi kalau damai dari Yesus, tidak dipengaruhi di luar. Kenapa? Karena Yesus di dalam. Ada Roh Kudus di dalam kita. Sehingga bumi gonjang-ganjing, ya kita tenang aja, kita tetap damai. Karena kita yakin bahwa yang gonjang-ganjing itu akan diteduhkan oleh Yesus. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki, kita bisa melewati hari-hari hidup bersama Yesus. Mintalah damai dari Tuhan. Yuk kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang dari Tuhan bukan hanya tidak dipengaruhi situasi, kondisi, atau tempat, tapi damai yang dari Tuhan melampaui segala akal. Maksudnya apa? Enggak masuk akal. Itu damai yang Tuhan berikan. Makanya murid-murid tadi, kalau saudara baca di nats utama kita, mereka di ayat 41 mengatakan mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid gak masuk akal ya. Karena itu saya berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, juga untuk jemaat di tempat ini, tahun ini, bahkan mulai besok dan seterusnya, saya berdoa Tuhan memberikan hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidupmu. Nggak pernah terpikirkan tiba-tiba Tuhan beri. Kok bisa ya? Ya itulah Tuhan kita. Nggak masuk akal. Memang itulah Tuhan kita. Nah saudaraku, sebelum saya masuk di poin kedua, yuk saya membagikan satu rahasia. Ya, yuk kita lihat dalam Markus pasal 4 ayat 39. Saudara baca ya, Markus 4 39. 1, 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ini Markus pasal 4, saudara bisa perhatikan tangan saya. Ini Markus pasal 4, di sini ya. Tuhan bilang kepada angin dan danau, diam, tenanglah. Terus berjalan Markus pasal 5, ada peristiwa yang lain. Markus pasal 6, ada peristiwa tentang angin ribut lagi. Di mana kisahnya Yesus berjalan di atas air. Masih ingat itu? Murid-murid bilang gini, itu hantu. Hampir sama, tapi yang luar biasa ada rahasia, di situ tertulis Markus pasal 6 ayat 50. Di sini pasal 4 ayat 39, berikutnya Markus 6 ayat 50. Perhatikan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan bicara kepada siapa? Murid-murid. Rahasianya begini, perhatikan baik-baik. Ada kalanya Tuhan menenangkan badai di sekitar kita, tapi ada kalanya Dia lebih memilih menenangkan badai di dalam kita. Saya ulang ya. Ada kalanya Tuhan menenangkan badai di sekitar kita, tapi ada kalanya Dia lebih memilih menenangkan badai di dalam saudara dan saya. Kalau badai di luar, Tuhan bisa dalam sekejap ditenangkan, ada mujizat. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan sebagainya. Tapi yang paling penting lagi adalah badai di dalam kita ini, saudaraku.
rasa cemas, gelisah, khawatir, marah, nggak terima, emosi, itu yang perlu ditenangkan. Dan biarlah badai di dalam saudara, pagi ini semuanya teduh, tenang, karena damai sejahtera diberikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa melewati hari-hari hidup kita? Saya akan membawa saudara atau membuat saudara ingat dengan kisahnya Maria dan Marta. Masih ingat ya kisahnya Maria dan Marta? Kaitannya apa Pak dengan tadi nats utama kita soal angin ribut diredakan? Oh, ada kaitannya. Ya, meskipun kisahnya berbeda, tapi ada di situ nanti kita menemukan sesuatu. Ingat kisah Maria dan Marta, bagaimana si Marta duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan Tuhan, sedangkan Maria sibuk. Gitu. Wah, bagus, Gembala, penggembalaannya berhasil. Saya tes langsung, mereka kebalik Pak, kebalik ya, balik ya pasti ya. Oke, kalau itu kebalik ya. Nah, saudara-saudara, jadi lo katanya kebalik ceritanya apa kebalik orangnya? Ceritanya. Jadi Maria yang duduk di kaki Yesus, Martanya sibuk buat sate kambing, sibuk buat soto, sibuk buat rawon, gitu, nyiapkan kursi, nyiapkan karpet dan sebagainya. Nah, saudara, tapi ada hal yang mirip dengan kisah angin ribut diredakan. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 40. Dan nanti saya akan tanya saudara, miripnya di mana dengan nats utama yang kita baca tadi ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Miripnya di mana, saudara? Hah? Yang tadi tentang angin ribut diredakan, terus ini Marta ngomong ke Yesus. Miripnya di mana? Murid-murid Yesus membangunkan Yesus. Guru, tidakkah engkau peduli? Marta bilang kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Hati-hati ya. Poin kedua, melewati hari-hari hidup, kita harus makin mengenal, makin cinta, makin dekat, makin tahu, mengenal akrab Tuhan kita. Harus itu, saudara. Kalau kekristenan kita, hidup kita ini sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi tidak mengenal Tuhan. Maaf saudaraku ya, berarti kita ini hanya agama aja. Bukan hubungan antara anak dengan Bapa. Terus kita doa Bapa kami yang di surga, tapi sebenarnya kita tidak menganggap dia Bapa. Tidak kenal kok. Sudah sampai puluhan tahun Kristennya jadi hanya agama aja, KTP aja. Tapi kalau tambah hari, kita makin mengenal siapa dia. Bagaimana karakternya, bagaimana kasihnya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana cintanya kepada saya. Kalau kita makin mengenal Tuhan, kita tidak akan seperti Marta, kita tidak akan seperti murid-murid menuduh Yesus, Guru, engkau nggak peduli. Poin kedua, saudaraku, makin mengenal Tuhan. Karena kenapa? Seringkali strategi iblis, yaitu masuk dalam pikiran kita, lalu meragukan, membuat kita ragu akan Tuhan kita. Saudara masih ingat kisah Adam dan Hawa, bagaimana Hawa ditanya oleh si ular. Pertanyaannya, bukankah, nah, jadi ada sebuah pertanyaan, padahal Tuhan tidak bertanya, Tuhan memberi perintah, jangan makan buah ini, sudah titik. Tapi iblis membuat Hawa bertanya, berpikir dalam hatinya, bukankah pohon ini, bla bla bla. Jadi akan, iya, meragukan akan perintah Tuhan. Saudaraku, Marta dan murid-murid bukan orang yang kemarin sore. Bukan orang yang baru kenal Tuhan, bukan. Perhatikan, Marta, kalau saudara nanti baca ya dalam Lukas itu, Marta, Maria tentang Lazarus yang dibangkitkan. Di situ tertulis, Yesus mengasihi keluarga Maria dan Marta. Ini artinya apa? Dekat dengan Yesus. Kembali ke murid-murid. Murid-murid itu bukan orang kemarin sore, ayo angkat jadi murid ya, terus angin ribut diredakan. Enggak. Sebelumnya mereka menikmati karya Tuhan. Mereka kenal Tuhan di mana Yesus tidur, ya mereka di situ. Di mana Tuhan membuat mujizat, ya mereka ada di situ. Mereka bukan orang yang baru kenal Yesus. Mereka sudah lama kenal Yesus, terus ada angin ribut, mereka bisa menuduh Yesus. Perhatikan, saya punya quotes atau kata-kata mutiara yang saya buat. Kata-katanya begini, kemarahan
berpeluang menghapus banyak kebaikan. Kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Marta marah. Kok dia dibiarkan melayani sendiri, Marianya enak-enak aja. Murid-muridnya marah. Kita sudah susah payah ini di perahu. Yesus kok tidur, kok enak-enak aja. Padahal mereka menikmati kebaikan Tuhan di hari-hari lalu. Mereka menikmati kasih Tuhan, saudaraku. Tapi karena situasinya, kondisinya yang begitu kacau, membuat mereka marah, tiba-tiba kebaikan yang mereka terima dulu-dulunya. Dalam sekejap, hilang, dan mereka menuduh, Yesus, engkau tidak peduli. Hati-hati saudaraku ya, jangan memberi ruang kepada kemarahan. Jangan memberi ruang hatimu kepada gak terima, rasa iri, rasa dengki, rasa sakit hati, sehingga kita bilang, Tuhan, dia engkau tolong, aku kok enggak. Tuhan, dia baru jadi orang Kristen baru loh, baru percaya Yesus, baru dibaptis, baru bertobat, kira-kira baru 6 bulan lalu. Saya sudah 5 tahun, sudah 7 tahun, hidup kok tetap gini. Dan pertanyaan yang macam-macam, bertanya protes kepada Tuhan. Hati-hati. Bukankah dulu dia tolong kita? Hari ini pun dia sanggup menolong kita? Sampai selama-lamanya dia sanggup menolong kita. Jangan meragukan kasih Tuhan. Iblis lalu masuk dalam pikiran kita dan meragukan. Jangan-jangan tidak ditolong Tuhan, jangan-jangan memang hidupmu itu nasibmu sorok, atau menderita sudah, ya memanglah sudah nasib begini. Hati-hati saudara. Satu saat, kira-kira bulan Oktober atau September ya, di radio, saya khotbah di radio Surabaya itu saudaraku. Lalu setelah saya khotbah, menyampaikan renungan, terus ada sesi tanya jawab, terus ada moderatornya. Baik Pak Bambang, ini ada yang mau bertanya lewat WA saudaraku ya. Terus dia bertanya begini saudaraku. Shalom, saya mau bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Langsung gitu saudara. Langsung pertama langsung ditembak, di manakah keadilan Tuhan? Mengapa anak laki-laki saya meninggal gara-gara COVID? Sehingga saya ditinggali menantu perempuan dan anak-anak yang masih kecil. Cucu-cucunya dia, berarti dari sana itu seorang ibu yang bertanya, anak saya menjalankan prokes dengan baik, setia beribadah, hidupnya benar-benar dijaga, benar-benar sesuai firman Tuhan. Tapi kenapa kok meninggal? Sehingga saya ditinggali menantu perempuan dan 2 anak. Mengapa kok tidak orang-orang di luar sana yang tidak menjalankan prokes, mereka masih hidup enak-enak. Sedangkan anak saya masih muda, kok sudah dipanggil pulang ke surga. Di mana keadilan Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Tolong Pak Bambang jawab. Gitu saudara ya, di radio itu. Ya karena itu radio, semacam talk show, saya harus segera jawab. Kan tidak mungkin saya jawab gini, saya doa puasa dulu ya, 5 tahun dulu ya. Ya kan tidak mungkin saudaraku. Saya langsung dalam hati minta Roh Kudus beri hikmat, gimana cara jawabnya. Dan saya tahu ibu itu sedang menanti-nanti jawaban saya. Maka saya menjawab dua jawaban saya. Yang pertama jawabannya, saya tidak tahu. Nah, saudara tertawa. Saudara tahu enggak penyakitnya manusia? Penyakitnya hamba Tuhan kebanyakan. Enggak tahu tapi sok tahu. Sesat saudara. Saya enggak mau nanti kalau saya pulang ke surga, di hadapan tahta Bapa di surga itu tanya, kamu dulu kan ditanya seorang ibu, kamu tuh enggak tahu tapi kamu sok tahu, menyesatkan. Ayo mau enggak? Gak mau loh saya saudaraku. Omongan kita dicatat loh di sana. Gak mau saya. Saya bilang saya tidak tahu jawabannya. Pertama itu. Yang kedua, saya tahu apa yang firman Tuhan catat. Saya bilang kepada ibu di seberang sana yang bertanya, yang saya tahu Bu, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan mengasihi anak ibu. Saya tidak tahu rancangan Tuhan apa, tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Mungkin saat ini, saya ngomong di radio ya, mungkin saat ini ibu di sana protes, damai sejahtera apa anak saya meninggal? Karena itu saya bilang saya tidak tahu. Kan, tapi saya yakin Tuhan itu adalah benteng kehidupan kita. Tuhan itu penuh kasih. Saat ini biarlah penghiburan dari Tuhan memenuhi hati ibu. Saya tahu ibu di sana lagi sakit hati, lagi marah gitu saudara. Kiranya Tuhan melindungi ibu, menantu ibu, cucunya ibu juga dipelihara Tuhan. Kasihnya tidak berubah ibu. Engkau yang di seberang sana dengar baik-baik bahwa dia gembala yang baik. Itu tercatat di firman Tuhan. Datang padanya ya ibu ya. Engkau saat ini sedang beban berat, dia berjanji memberi kelegaan kepadamu. Dan biarlah segala perkara itu dapat engkau tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadamu. Itu firman Tuhan.
Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak berubah. Nanti-nantikan Tuhan terus ya Bu ya. Nanti-nantikan Tuhan, jangan mundur dari Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali. Dan saya jawab sesuai firman Tuhan, ya itu yang saya tahu. Saya nggak tahu apakah ibu di seberang sana itu puas dengan jawaban saya nggak tahu. Saudara. Tapi yang pasti, di tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang sangat berbahaya, situasi yang tidak enak bagi kita. Nggak tahu itu mungkin problem rumah tangga, atau mungkin problem keuangan, kesehatan tidak kunjung sembuh juga, keadaan toko tidak makin membaik, anak-anak kok tambah bandel, suami saya ini ya apa Pak, istri saya bawel minta ampun dan sebagainya, saudaraku. Begitu masalah yang begitu rumit sekali. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita meragukan kasih Tuhan. Jangan sampai, saudara. Saya ingat ada sebuah lagu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Memang saudaraku ya, kadang kita ini nggak ngerti loh. Aku ya nggak ngerti, makanya saya jawab, saya nggak tahu. Repot sekarang kalau ada pendeta nggak tahu, sok tahu, terus dibungkus kalimatnya dengan yang manis gitu. Padahal salah gitu loh saudaraku. Saya nggak tahu mengapa ya terjadi. Tapi yang luar biasa dari lagu itu, kalimat berikutnya yang saya suka. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Terus gimana kalimatnya? Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ayo saudara, jangan seperti Marta ya, jangan seperti murid-murid ya. Siapa sih di sini yang tidak pernah ditolong Tuhan? Bahkan dari hal, jangan mikirkan hal yang besar. Oh saya ditolong Tuhan, dulu saya tidak punya rumah, sekarang saya punya apartemen. Ya sudah, puji Tuhan, itu hal yang besar. Cobalah dari hal yang kecil aja. Saudara. Itu akan membuat kita bersyukur, membuat kita tidak meragukan kasih Tuhan. Bahkan kita punya jaminan hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Jadi poin kedua, ayo kenal Tuhan lebih dekat lagi. Biar tahun ini kita lebih dekat lagi saudaraku, supaya iblis tidak bisa meracuni pikiran kita. Yang ketiga, ikan mujair, ikan hiu. Ini yang terakhir, ayo guyu. Saudara sudah terakhir seneng ya. Podo, ya toh, aku yo seneng lek wis terakhir ya toh. Yuk kita lihat Markus pasal 4 ayat 35. Siapa sih yang ngajak murid-murid ke seberang? Ya, Markus 4 35. Di situ tadi dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Gimana kita bisa melewati hari-hari hidup? Poin ketiga. Ingat ya, Yesus yang ngajak bertolak ke seberang. Itu artinya, Yesus memberi kesempatan kepada murid-muridnya. Yesus itu kan manusia 100%. Dia juga Allah 100%. Bisa enggak misalnya sebagai Allah, dia minta murid-muridnya kumpul, membentuk lingkaran, pegangan tangan, tiba-tiba gini, shut, langsung ke seberang, bisa enggak? Bisa dong. Tapi Tuhan lebih memilih, dia capek ya, dia tidur di perahu, dan dia bilang kepada murid-muridnya, bahasanya sehari-hari gini, ayo antarno aku yuk, ke seberang yuk. Loh kenapa Tuhan? Enggak ada ojek online hari ini. Ya waktu itu emang enggak ada ojek online, enggak ada HP, saudara ya. Ayo antarno aku ke seberang. Artinya begini, poin ketiga. Anggaplah hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk kemuliaan namanya. Hidup ini kesempatan, saudaraku. Kesempatan apa? Ya ini, kita melewatin. Murid-murid diajak untuk bertolak ke seberang, diberi kesempatan untuk nganter Yesus. Meskipun di tengah laut, mereka gagal. Betul ya? Mereka membangunkan Yesus. Tapi perhatikan ini, Yesus itu sudah, gagal kamu. Enggak, saudara. Tuhan memberi kesempatan lagi. Di Markus pasal 6 yang tadi saya sampaikan, Yesus berjalan di atas air, itu kesempatan kedua. Oh, buktinya apa Pak Bambang kalau itu sebuah kesempatan? Yuk kita lihat. Markus pasal 6 ayat 48. Di sini ada tertulis, memang tidak ada tulisan kesempatan,
tapi tersembunyi di situ, saudara ya. Markus 6:48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak apa? Loh, Markus pasal 4, mereka disuruh ajak ke seberang, gagal membangunkan Yesus. Gak bisa ngatasi angin ribut. Markus pasal 6, tertulis mereka payah, saudara, karena angin sakal itu. Dan Yesus hendak melewati mereka. Coba perhatikan kata-kata melewati mereka. Saya melewati tukang soto. Apakah saya makan soto di situ? Enggak. Saya melewati Sidoarjo. Tadi waktu saya mau ke Bangil, saya melewati tolnya Sidoarjo. Saya berhenti? Enggak, saya enggak mampir di kota Sidoarjo, enggak. Saya hanya melewati. Yesus hendak melewati mereka. Artinya, Yesus itu memberi kesempatan mereka yang kedua. Dayung, yuk, dayung. Dan ternyata mereka juga tetap gagal. Meskipun mereka gagal, Tuhan terus memberi kesempatan. Sampai Yesus mati di kayu salib, bangkit dan hidup naik ke surga. Tuhan memberi mereka kesempatan. Seandainya Tuhan itu hitung-hitungan. Misalnya Yesus itu hitung-hitungan. Wes gak usah jadi penginjil, gak usah jadi rasul, gitu aja gak mampu. Kasih 2 kali kesempatan loh kamu. Untuk dayung aja, kamu kan nelayan. Banyak itu murid-muridnya yang nelayan, ahli kamu. Gitu aja gak bisa. Wes aku tak milih murid-murid lain aja deh. Sebelum dia naik ke surga, dia pilih murid-murid lain. Misalnya. Beritakan Injil. Enggak! Dia tetap murid-murid yang pertama, kecuali Yudas Iskariot, karena pengkhianat dan mati. Tuhan memberi kesempatan terus. Nah saudaraku, kalau saudara ada hari ini, itu kesempatan saudara dan saya untuk menggunakan hidup ini untuk kemuliaan namanya. Saya miris sekali tahun lalu, gak tahu dipanggil gimana, nah, tapi di Surabaya kira-kira bulan Juli. Tetap itu puncaknya bulan Juli, tapi sudah mulai bulan April, Mei itu setiap kali buka Instagram, buka handphone itu saudaraku ya, pagi-pagi sudah tertulis Rest in Peace, gitu ya. RIP gitu ya. Besoknya lagi tulis berita duka. Wah, itu. Ya, besoknya lagi ada kabar di Instagram telah pulang ke rumah Bapak. Hampir loh saudara, itu mulai menuju puncak-puncaknya. Terus lagi beritanya telah pulang dengan tenang. Yalah, pulang dengan tenang. Maksud pulang sambil jerit-jerit. Enggak mungkin saudaraku ya. Mesti pulangnya dengan tenang lah. Yang jerit-jerit wedi kabeh. Saya dulu punya dosen 20 tahun lebih, dosen sekolah Alkitab, ya meninggal. Teman saya lebih muda dari saya, belum menikah, punya hati untuk anak-anak, saudaraku. Senang sekali sama anak-anak, punya semacam komsel remaja gitu, seorang worship leader, pengkhotbah, ya meninggal gara-gara COVID. Banyak sekali saudaraku. Saya punya teman, kira-kira 22 tahun yang lalu, sama-sama kita gitar, cari-cari buat lagu gimana sih caranya, setelah nada minor nih masuk mayor, sama, dia punya menerbitkan sebuah album, bagus saudaraku. Lah kok saya dengar bulan Juli itu, meninggal juga. Bulan Juli itu di Surabaya, saya nggak tahu ya di Bangil gimana, di Surabaya itu setiap hari kalau saya naik sepeda motor, naik mobil, selalu dengar suara ambulan, setiap hari. Suara ambulan saudara. Gimana suara ambulan? Tenenet, tenenet, tenenet. Bukan dong Pak, bukan. Itu kan suaranya lagunya BTS Pak. Enggak, itu suaranya es krim gitu, sukanya anak-anak. Suaranya ambulan banyak, waduh, saudara. Saudara dan saya ada, itu karena anugerah Tuhan. Kita enggak tahu kapan loh kita ini pulang, meskipun setelah ini ya pulang. Ya, betul enggak saudara, masa mau nginep di sini? Kan pulang setelah ini. Maksudnya itu pulang ke rumah Bapak, kita enggak tahu kapan. Gunakan kesempatan ini saudaraku. Yang tahun lalu, yang hari-hari lalu enggak setia, kurang setia. Yuk tahun ini lebih setia. Mulai minggu depan dan seterusnya, lebih setia, lebih taat, lebih tekun. Kalau dulu orang itu suka emosi gitu ya, dinasihati Bapak Ibu Gembala emosi, marah. Gitu ya, gampang membuat perselisihan di gereja itu eker. Ayo saudaraku, tahun ini, bulan ini, hari ini dan seterusnya, yuk lebih rukun. Yang setuju katakan amin. Lebih punya kasih, lebih mau ditegur, lebih mau dibangun. Saudara, hidup kita ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Melayani Tuhan tidak hanya bicara soal musik, soal di mimbar, enggak. Saudara di dalam keluarga itu juga melayani Tuhan. Saya ngajar di sekolah Alkitab, salah satunya mengajar keluarga Kristen. Saya bilang, untuk apa? Pelayanannya hebat, tapi keluarganya tidak dilayani. Itu saya rasa sebagai orang yang munafik, saudara. Ayo layani Tuhan, gunakan hidup ini, karena hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku, saya undang yang worship leader, juga singer untuk maju ke depan. Bagaimana kita bisa melewati hari-hari ini? Yang pertama, harus hidup bersama Yesus. Minta damai sejahteranya memenuhi kita. Ya. Dan yang kedua, makin mengenal Tuhan. Jangan sampai pikiran kita diracuni oleh iblis, sehingga kita mulai ragu-ragu akan kasih Tuhan. Kita mulai protes kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup ini adalah kesempatan. Gunakan. Ibaratnya begini. Perhatikan baik-baik. Tuhan bilang begini kepada saudara. Ayo melewati tahun ini yuk. Saudara bayangkan saudara sedang dipegang oleh Tuhan. Terus diomongi sama Tuhan begitu dekat Yesus dengan saudara. Yuk, Januari sudah lewat nih. Kurang 1 hari besok. 2 hari, hari ini dan hari besok. Di Februari sama-sama aku ya, melewati lagi ya. Gunakan bulan Februari, Maret, apa dan seterusnya untuk kemuliaan Tuhan. Murid-murid meskipun gagal, tapi Tuhan menolong mereka. Saya tahu dalam hidup ini saudara juga pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam usaha, gagal dalam keluarga, gagal dalam pelayanan, mungkin gagal dalam proses menyembuhkan atau mengobati diri yang tubuh yang sedang sakit, mungkin gagal dan tetap sakit. Jangan menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi orang percaya. Saudara, ayo. Dan pada akhirnya saya tutup dengan sebuah kalimat. Lebih baik melewati badai bersama Kristus daripada berlayar dengan tenang tanpa Dia. Saya ulang. Lebih baik melewati badai bersama Kristus daripada berlayar dengan tenang tanpa Dia.